Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Daripada pusing nyari anime yang bagus, tapi nggak nemu-nemu karena saking banyaknya anime baru, mendingan yuk kita bahas Sakamoto Days Season 2. Kita akan bahas alur cerita atau spoiler episode ke-7 selama lebih kurang 20 menit. Gimana guys? Silahkan komen di bawah ya kalau kalian suka dengan video yang panjang. Oke guys, daripada ngomong muter-muter kayak obat nyamuk bakar, yuk langsung aja kita mulai. Pada episode sebelumnya, menceritakan bahwa Sakamoto dan Shin yang lagi nyamar nih sebagai siswa baru di GCC, sebuah akademi pembunuh bayaran elit. Sakamoto dan Shin mengikuti ujian masuk GCC yang diadakan di dalam pesawat. Di episode ke-7 ini melanjutkan pertarungan Shin dengan bocah bermasker yang akhirnya dikalahkan oleh Shin. Bocah itu meminta Shin agar segera membunuhnya saja. Tapi Shin mengatakan bahwa dalam ujian yang dia sebut konyol itu, dia tidak perlu untuk membunuh siapapun. Bocah bermasker yang terobsesi dengan kebersihan ini mendadak menangis. Shin yang melihatnya menjadi kaget. Apakah semua anak kecil seperti ini? Bocah yang ternyata masih berumur 14 tahun itu meminta ganti rugi karena senjatanya yang rusak dan dia akan gagal masuk ujian. Shin yang merasa kasihan padanya mencoba menghibur. Walaupun masih 14 tahun, tapi kamu memiliki bakat loh. Namun, dengan sikap tengilnya, bocah itu berkata, "Tidak perlu dikasih tahu. Aku sendiri udah tahu kalau aku punya bakat." Shin jadi kepengin pentung kepalanya. Kemudian Shin mengatakan, "Walaupun gagal dalam ujian ini, kamu masih bisa mengikuti ujian lisensi di lain waktu." Tapi bocah itu mengatakan bahwa dia tidak butuh lisensi. Yang ia butuhkan hanyalah masuk GCC dan mencari banyak koneksi agar bisa menjadi anggota order. "Jadi kau tahu juga tentang order?" Shin yang mendengarnya sempat kaget. Pada saat itu, mendadak merangkak keluar seorang laki-laki yang menyebut teknik merangkaknya seperti hyena dan merebut peluru yang ada di tangan Shin. Tapi Shin dengan gerakan cepat mendorong kepala laki-laki itu dan peluru-peluru itu pun terlepas. "Jika kau ingin menjadi anggota order, kau tidak perlu mencari koneksi," Shin melanjutkan perkataannya. "Kau hanya butuh kekuatan yang di luar nalar. Nih, ambil pelurunya. Satu peluru saja cukup untuk bisa lolos dalam ujian." Shin melemparkan satu pelurunya dan beranjak pergi. Tapi bocah itu mengatakan kalau peluru itu kotor dan ada noda darahnya. Jadi dia mau peluru yang bersih. Shin sangat kesal mendengar itu dan mengatakan, "Kau perlu membuang kebiasaan itu." Tapi bocah yang bernama Mafuyu itu terus membujuk Shin. Akhirnya Shin mau juga memberikan peluru yang bersih. Shin punya 2 peluru dan Mafuyu mempunyai 1 peluru. Sementara itu, di sisi lain kabin kelas ekonomi, ada seorang anggota cewek berambut biru yang sedang berdiri sambil memegang senapan. Ia sudah menjalani ujian selama hampir 30 menit, tapi belum juga mendapatkan peluru untuk syarat lolos dari ujian. Sakamoto menghampiri cewek itu dan menanyakan siapa yang mengajarinya memakai senapan. Dengan malu, cewek itu mengakui bahwa kemampuannya memakai senapan sangat payah dan hanya diajari oleh saudaranya. Sakamoto meminta cewek berambut biru itu untuk memberikan senapannya. Lantas, ia mengajarinya bagaimana cara memegang senapan dengan benar. "Agar tembakanmu stabil, condongkan badanmu ke depan, gunakan bahumu untuk menjaga kestabilannya." Sakamoto memperagakan cara menembak dengan senapan dan langsung mengenai 2 peserta pria di depan mereka. "Cukup gunakan pergelangan tanganmu di sepanjang handguard." Sakamoto menjelaskan secara terperinci. Cewek itu sangat kagum melihat hal itu dan memuji kehebatan Sakamoto. "Kau benar-benar luar biasa. Sukar dipercaya bahwa kau juga seorang pemula," kata cewek berambut biru tersebut. Sakamoto menjelaskan bahwa dia pernah sekali mengajarkan menembak kepada seseorang yang seumuran dengan cewek itu.
Sementara di depan mereka, dua orang yang terkena tembakan Sakamoto itu mencoba mengejar. Cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Akira, dan Sakamoto mengatakan namanya adalah Taro. Kita beralih ke kabin 1. Seseorang mendengar suara tembakan dan ia mengaguminya. Kemudian terlihat seorang sutradara yang sedang merekam adegan ujian dari para peserta dengan gaya masing-masing sebagai pembunuh bayaran. Si sutradara melemparkan sebutir peluru. GCC dan para peserta berlomba dan berebut untuk mengambil peluru tersebut. Dengan penuh semangat, ia merekam semua adegan itu layaknya sebuah film. Dia sangat senang menjadi salah satu dari pengurus ujian. Dia adalah pengurus ujian sutradara film anggota order bernama Tanaguri. Perhatian kepada semua peserta ujian. Dari 360 peserta, sebanyak 297 peserta telah tersingkir. Dengan begini, total peserta yang tersisa adalah 63 orang. Masih ada waktu 30 menit hingga tiba di tempat tujuan. Selamat menikmati penerbangan Anda. Terdengar suara speaker pengumuman dari dalam pesawat. Sementara di bagian depan pilot dan co-pilotnya sedang berbincang mengenai pendapat mereka tentang ujian tersebut. Adegan beralih ke Shin, yang terus diikuti oleh Mafuya, merasa risih dan menyuruh Mafuya agar jangan terus mengikutinya. Rupanya Mafuya ingin tahu apa tujuan Shin mengikuti ujian ini. Sementara mereka bergerak sambil bicara, terdengar suara dari arah belakang mereka. Beautiful, baiklah. Mari kita zoom pelan-pelan. Dorong pelan-pelan, jangan bikin kameranya goyang. Mereka menoleh dan melihat seseorang sedang mengarahkan kamera dan merekam adegan. Ada pengurus ujian, Shin berkata dengan terkejut. Shin mengenalnya sebagai seorang sutradara film. Mafuya yang merasa bingung bertanya mengenai orang tersebut. Shin menjelaskan bahwa orang itu adalah sutradara, penulis naskah, kameramen, dan pencetus film pembunuhan. Beliau juga dikenal sebagai pelopor film pembunuh bayaran. Punya fans yang cukup banyak karena sinematografinya dan penggambaran dunia pembunuhan bayaran yang sangat realistis. Terus, apa yang dilakukan seorang sutradara film terkenal di sini? Mafuya yang masih penasaran kembali bertanya. Sutradara itu, Kanaguri, berkata, "Menurutmu, aku sedang melakukan apa? Aku sedang syuting film tahu. Seperti yang kau lihat, aku punya beberapa urusan dengan ujian transfer ini." Dengan marah, Mafuya berkata, "Hei bangsat, aku sama sekali tidak memberimu izin untuk merekamku tahu." Kanaguri mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir soal kameranya. Tujuannya hanya ingin mengambil adegan yang natural. Mafuya masih tetap tidak terima. Kanaguri berkata lagi, "Aku memberimu kesempatan untuk ikut andil dalam filmku tahu. Apa masalahmu?" Mafuya mengajak Shin untuk pergi dari situ dan melupakan film konyol itu. Film itu terlalu lama dan panjang. Kau tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Kenapa kau tidak beralih menjadi YouTuber saja? Mafuya kembali berkata dengan penuh ejekan. Mendengar itu, ekspresi Kaguri menjadi kejam. Dia berkata dengan wajah dingin, "Akan kubunuh siapapun yang menghina filmku." Sutradara itu sangat marah mendengar Mafuya menghina filmnya, dan dengan gerakan yang sangat cepat, ia menerjang. Melihat hal ini, Shin tidak tinggal diam. Ia mendorong tubuh Mafuya menjauh. Shin bisa memprediksi gerakan yang akan dilakukan oleh sutradara itu. Di saat itulah muncul Sakamoto dan Akira di antara mereka. Sutradara itu memandang Akira dengan penuh perhatian. Cocok sekali profilnya, sifat lemah lembut, dan wajah yang begitu memesona. Akhirnya aku menemukanmu. Ini adalah tokoh protagonis ideal, si sutradara berseru dengan gembira. Sakamoto yang baru muncul menjadi keheranan melihat tingkah si sutradara itu. Ia membatin, apakah orang ini sudah tidak waras? Kanaguri segera menghampiri Akira dan memegang bahunya sambil berkata, "Kamu akan menjadi bintangku."
Ternyata sutradara itu terpesona dengan kecantikan Akira dan batal menyerang Mafuya. Sesaat kemudian, Kaguri mengambil beberapa peluru GCC dari dalam sakunya. Sambil menimang-nimang peluru di tangannya, sutradara itu bergumam, "Aku perlu memulai semua dengan sesuatu yang menarik. Aku mengerti sekarang." Tak ada satu orang pun yang menyangka saat pistol sutradara itu memuntahkan peluru ke segala arah. Banyak yang terkena sasaran peluru termasuk sang pilot pesawat. Hanya karena ingin mendapatkan rekaman yang dia inginkan, sutradara itu seperti sudah kehilangan akal pikirannya. Bahkan si kopilot pun terkena tembakan dan roboh. Otomatis pesawat itu menjadi kehilangan kendali. Pesawat mulai menukik ke bawah. Semua orang dalam pesawat itu panik dibuatnya, termasuk Sakamoto dan semua peserta ujian yang ada di dalam pesawat itu. Saat keadaan menjadi kacau itulah, sutradara memulai aksi rekamannya. Semua orang berjatuhan dari dalam pesawat, termasuk sutradara itu. Tapi yang kocak, dia masih terus merekam. Terlihat kepala pengurus ujian bernama Usami dan beberapa anggota lainnya turun menggunakan parasut. Apalagi sekarang, semuanya akan mati. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini? Masa aku sih? Usami merasa cemas. Salah seorang anggota tim penguji berkata, "Itulah kenapa aku menentang perekrutan si orang-orang aneh itu." "Jadi menurutmu ini kesalahanku?" Usami membalas. "Seandainya saja ada orang yang mau menggantikan posisiku sebagai ketua." "Jangan khawatir Tuan Usami, aku punya ide. Bagaimana kalau ini kita jadikan sebagai bagian dari ujian kedua?" Mendengar itu, Usami terbelalak. "Wah, betul juga Nona Atau, kau sungguh jenius," serunya. Sesaat kemudian, dengan memakai sebuah speaker, Usami memberi pengumuman. "Untuk peserta ujian, dengarkan semua. Ini adalah bagian kedua dari ujian transfer. Untuk bisa melewati ujian, kalian harus bisa mendarat dengan selamat dan setidaknya membawa 1 peluru. Semua peserta ujian yang sedang melayang jatuh dan juga salah satu tim penguji yang tidak kebagian parasut hanya bisa mengomel. Jelas-jelas ini bukan rencana. Ujian tahun ini sungguh tidak masuk akal. Semua peserta akan mencoba terjun ke arah perairan untuk mengurangi dampak kejatuhan." Mafuya kembali menangis. Shin mencoba membujuknya. Sementara Akira dan Sakamoto hanya bisa terdiam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatian Sakamoto beralih ke arah sutradara yang masih dengan tenangnya merekam semua adegan ekstrim ini. Dan entah bagaimana caranya, Sakamoto berhasil mendekati sutradara dan merampas peluru yang ada di tangannya. Shin yang melihat itu berseru agar Sakamoto tidak perlu mengurusin sutradara gila itu, tapi memikirkan bagaimana cara mereka mendarat nanti. Sakamoto menjelaskan, "Walaupun kita bisa mendarat, kalau tanpa peluru ini, semua akan sia-sia. Kita tidak akan bisa lolos dalam ujian ini." Di sisi lain, Akira, cewek rambut biru itu yang selalu memperhatikan Sakamoto, menjadi semakin penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Secara tidak terduga, Sakamoto mengeluarkan selembar apron dari dalam bajunya sambil berkata, "Jangan khawatir, hal seperti ini sudah aku duga akan terjadi." Akira melihat ke arah apron Sakamoto dan membenarkan perkataan Sakamoto bahwa kain itu bisa dijadikan sebagai parasut. Akira lantas teringat bahwa ia mempunyai kemampuan untuk menjahit. Mendadak muncullah ide di kepalanya. "Ayo semuanya, lepaskan baju kalian dan berikan padaku." Tiba-tiba ia berseru. Saat semua orang masih tidak mengerti dan memandang Akira dengan penuh tanda tanya. "Ayo segera lepaskan baju kalian, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Aku ini bisa menjahit." Semua peserta segera melepaskan baju mereka dan menyerahkannya kepada Akira. Dengan keahliannya, Akira menjahit dan menyambungkan semua baju hingga menjadi lembaran kain yang lumayan lebar.
Semua peserta yang tidak memiliki parasut segera mendekat dan memegang tepian dari lembar kumpulan baju itu dan menggunakannya sebagai parasut darurat untuk menahan laju kecepatan jatuh mereka. Akira yang tidak bisa berenang hanya pasrah saat tubuhnya tercebur dan masuk ke dalam laut. Tapi mendadak tangan Sakamoto meraih tubuh Akira dan membawanya ke tepi pantai. Sekali lagi Sakamoto menyelamatkannya. Setelah sampai di tepi pantai, Shin dan Mafuyu merasa sangat kesal dengan si sutradara itu, yang menjadi biang kerok semua kejadian ini. Akira yang tidak berhasil membawa peluru merasa canggung saat Sakamoto memberikan satu peluru GCC untuknya. Sakamoto meraih dan mengamati kain hasil jahitan Akira dan berdecak kagum. Dalam hati ia berkata, gadis ini siapa sih sebenarnya? Dia bisa melakukan hal luar biasa dalam situasi genting seperti barusan. Di sisi pantai lainnya, si sutradara yang sudah terbaring di atas pasir pantai memandangi kameranya yang rusak terendam air laut dengan sedih. Singkat cerita, setelah semua orang sudah memakai kembali bajunya, melihat sekeliling, hanya tersisa beberapa orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Akira memberi semangat kepada semua orang karena mereka akhirnya bisa masuk dalam kelas yang sama setelah melalui ujian dengan taruhan nyawa. Sementara itu, pihak tim penguji mulai berdiskusi tentang rencana ujian untuk tahap akhirnya. Dan dalam ujian tahap akhir itu, mereka akan mendatangkan 3 orang yang direkomendasikan oleh tim penguji yang akan hadir dengan menaiki sebuah kapal. Mereka adalah Kaji, Toramaru, dan Shinaya. Sedangkan peserta ujian sebelumnya yang sudah mengalami ujian-ujian berat, bahkan sampai hampir kehilangan nyawa, merasakan kesal dan menggerutu. Masalahnya, 3 orang itu bisa langsung ikut masuk ujian akhir tanpa melewati 2 ujian sebelumnya. Seorang peserta yang merasa kesal dengan hadirnya 3 orang itu, dengan nada mengejek mengatakan bahwa membawa keychain itu sangat konyol. Mendengar itu, salah satu dari 3 orang yang baru datang dan membawa keychain langsung melesat ke arah peserta yang mengejeknya tadi dan menginjak kepalanya di atas pasir. Toramaru, cewek peserta rekomendasi tersebut, menyebut keychain senjatanya adalah keychain Sakamoto. Mendengar hal itu, semua orang mulai berbisik-bisik. Shin yang agak curiga menyuruh Sakamoto agar jangan terlalu dekat dengan gadis itu. Sementara itu, di kota di dalam markasnya, Uzuki sedang mencoba menghubungi para tim penguji melalui ponselnya. Tapi setelah mencoba berkali-kali tidak juga tersambung, dia berpikir bahwa kemungkinan para tim penguji itu sedang tidak mengecek ponselnya. Merekrut anak baru yang minim jam terbang. Apa kau yakin? Kashima berkata. Mereka sedang duduk-duduk dalam markas sambil menunggu kabar dari tim penguji. Menurutku, anak muda adalah sosok yang memiliki kemampuan mengubah masyarakat. Ingat Kashima, saat pertama kali denganku, waktu itu kau masih remaja kan? Aku kesal dengan diriku yang semakin menua. Tubuhku menjadi semakin berat, berkata Uzuki sambil menghela nafas. Iya kah? Aku tidak ingat. Gaku berkata sambil menyedot minumannya. Rekrutan baru kita akan berlari sangat kencang, dan itu akan sangat menakutkan. Uzuki melanjutkan dengan nada bak penyair. Kau membacanya lagi? Tanya Gaku. Itu penggalan kata dari sebuah film, jawab Uzuki. Kita beralih ke pantai di mana para peserta ujian berkumpul untuk mendengarkan arahan dari ketua tim penguji tentang ujian tahap akhir itu. Format ujian terakhir adalah pertandingan antar tim. Semua peserta membuka peluru yang mereka dapatkan sesuai arahan ketua tim penguji. Ternyata di dalamnya ada sebuah pita dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang mendapat pita biru, pita merah, pita kuning, pita ungu, dan sebagainya. Tiap peserta diarahkan untuk mengikat pita itu di pinggang mereka dengan ujungnya berada di bagian belakang, layaknya ekor. Tim penguji menjelaskan bahwa ujian tahap akhir itu adalah dengan memainkan sebuah permainan yang disebut dengan tail tag. Oke guys, cukup sekian spoiler Sakamoto Days episode ke-7. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian tunggu penayangan episodenya ya. Sampai jumpa.